informasi yang kamu dapetin gitu kan. Hmm. Kekurangannya ya, biasanya kalau yang ngetren itu cepet ya. Jangan-jangan begitu kamu udah bikin coffee shop tersebut, ngetrennya udah tutup, udah turun gitu kan. Halo teman-teman, aku lagi kebingungan nih. Aku lah mau bikin coffee shop nih. Nah, tapi aku minta saran nih dari teman-teman aku. Katanya bisnis coffee shop itu udah banyak banget nih peminatnya. Tapi kalau aku tetap aku disuruh cari konsep yang berbeda dari bisnis coffee shop yang ada saat ini. Tapi aku bingung nih gimana caranya ya. Aku harus buat coffee shop dengan konsep yang berbeda atau aku cari ide bisnis yang lain ya. Tenang, untuk mengatasi kegalauan aku ini, aku akan tanya langsung dengan Coach Aditya. Halo Coach. Halo. Coach, sehat? Ya, sehat alhamdulillah. Oke, langsung aja nih Coach. Boleh. Aku lagi galau nih Coach. Galau kenapa? Kamu galau mulu sih. Generasi Z. Ups, ketahuan. Kali ini aku mau bikin bisnis Coach. Bikin bisnis. Bisnis emang bisa bangun, dibikin? bangun. Membuat bisnis gimana Iya, bikinnya? bangun bisnis. Tebak dong Coach, membangun aku mau bisnis. bangun bisnis apa? Kamu mau bikin bisnis. Kamu mau bangun bisnis transportasi udara. Waduh, peng. Salah. Aku mau bangun, mau buat bisnis coffee shop Coach. Oke. Kan anak-anak generasi sekarang nih coffee shop udah banyak nih beredar di Banyak mana-mana. banget sampai di tempat saya itu jajar. Iya, sampai aku juga bingung mau coffee shop yang mana. Nah, Oke. saking banyaknya nih Coach, konsepnya itu juga rata-rata umumnya itu sama semua Coach. Nah, aku ini mau buat bisnis coffee shop. Tapi kira-kira nih aku kan karena udah pasaran tuh ya Coach konsepnya gitu ya. Aku lebih baik mana nih bikin coffee shop dengan konsep yang berbeda atau aku cari ide bisnis yang lain ya Coach? Bisnis yang lainnya itu belum tentu coffee shop. Belum tentu coffee shop. Aku butuh arahan nih dari Coach Adit. Ya bisa tea shop gitu ya. Ya bisa. Water shop. Bisa. Apapun bisa shop-shopan. Ya. Jadi galau Galau gitu ya. gitu. Kalau ditanya kayak gitu yang mana ya gitu ya. Iya. Jawaban saya tergantung. Waduh, tergantung mulu nih Coach Adit. Iya dong, tergantung, saya nggak bisa nentuin kamu harus segini, nggak bisa gitu. Karena kan perlu dicek dan recheck lagi kan. Iya. Gitu. Apa nih yang perlu dicek dan recheck? Ya perlu tahu dulu kelebihan dan keuntungan masing-masing. Ya. Coffee shopnya benar-benar coffee shop yang niru, benar-benar yang pasaran, atau yang tadi saya dengar kamu mau bikin konsep yang berbeda gitu. Iya. Jadi coffee shop dengan konsep berbeda. Iya. Oke, jadi gitu. Lebih prefer mana nih Coach? Aku bikin coffee shop itu dengan konsep yang berbeda atau cari ide bisnis yang lain gitu? Oke. Jadi 2 pilihan ya, bukan 3 pilihan ya. Bukan. 2 pilihan. Apakah bisnis coffee shop dengan pendekatan yang berbeda atau yang sama sekali bisnis berbeda? Iya. Oke. Itu tadi tergantung jawabannya. Tergantung, oke. Apa yang harus kita tergantungin? Ya, tergantung. Jadi harus tahu plus minusnya dulu nih masing-masing. Kalau bisnis coffee shop yang mau dibedakan, plus minusnya apa? Kalau bisnis yang baru, yang sama sekali baru gitu ya, bahkan yang belum kepikiran orang juga gitu kali kan baru. Iya. Itu juga plus minusnya apa gitu. Kamu mau bahas yang mana dulu? Yang coffee shop dulu aja Plus kali ya. minusnya coffee shop. Oke. Karena plusnya ya kita bahas ya. Ya pasti karena sudah konsepnya, atau bukan konsepnya sih. Karena bisnis coffee shop ini sudah banyak di pasaran dan kamu sudah gampang benchmarkingnya, ya tentunya kamu bisa tahu dengan lebih mudah ya bisnis coffee shop itu yang harus kayak gimana gitu ya. Paling tidak secara luarnya gitu ya. Oke. Gitu. Bisnis coffee shop itu seperti apa, yang ngetrennya tuh kayak gimana gitu kan. Tinggal kamu modifikasi kan. Ya. Apa yang mau dibedakan gitu ya. Jadi keuntungannya itu bisa lebih banyak informasi yang kamu dapetin gitu kan. Dari sisi coffee shopnya, apa konsepnya, lokasinya, kamu bisa benchmark, bisa lihat. Dari sisi marketnya, yang mana nih yang sekiranya cocok. Baru dari situ kamu mau cari perbedaannya gitu kan. Ya, berarti aku riset dulu. Tetap gitu ya, tetap ngecek gitu ya. Jadi itu kelebihannya. Kekurangannya ya, biasanya kalau yang ngetren itu cepet ya. Cepatnya mundur turunnya juga cepat ya. Kalau cuma sekedar ngetren sesaat ya.
Jangan-jangan begitu kamu udah bikin coffee shop tersebut, ingatannya udah tutup, udah turun Aduh, gitu kan. jangan Percuma dong. juga. Cepet banget. Jadi nggak keburu gitu ya. Iya. Jadi nggak keburu gitu kan. Mm-mm. Yang itu kekurangannya. Jadi kamu harus benar-benar dari riset itu menemukan kebutuhan yang memang yang belum terjawab dengan coffee shop yang ada. Oke, Itu oke, baru oke. kamu bisa bikin coffee shop yang sama-sama coffee shop tapi tadi menjual sesuatu yang berbeda yang belum ditawarkan oleh coffee shop yang lain. Mm-mm. Jadi ngetrennya itu gini. Jadi mereka ya bisa ke kamu gitu kan, Mm-mm. market ini gitu kan, Mm. atau market yang belum bisa tersentuh oleh coffee shop yang lain tuh maunya ke kamu Mm. gitu, bukan ke coffee shop yang lain gitu Oh. ya. Karena Mm. kalau udah di coffee shop yang lain, Mm. kebutuhan mereka udah terjawab di coffee shop tersebut, ya mereka udah loyal ya. Jadi kalau kamu bikin baru lagi, mereka belum tentu mau gitu loh bertahan di tempat kamu. Iya, Ya betul. kan? Mm. Paling mau coba-coba sekali 2 kali Sekali oke. 2 kali. Tapi sama aja kok dengan yang biasanya gitu. Ya udah mereka balik lagi. Iya, ya. Ya kan kamu juga gitu kan? Kalau Aku enggak kok, aku setia. nah makanya kan kamunya setia apalagi orang lain gitu kan. Buset. Pembeli yang lain. Iya. Ya. Jadi ya pasti kesetiaan itu pasti ada loyalitas ya customer itu. Jadi kamu ya harus cari sesuatu yang membedakan yang bisa membuat customer-customer di coffee shop lain itu melirik kamu dan mau Iya. mampir dan akhirnya suka di tempat kamu gitu. Berarti ide-ide aku harus keluar semua ini ya. Jadi harus ada inovasi-inovasi yang berbeda juga sih gitu ya. Jadi bukan hanya inovasi untuk bikin bisnis baru, yang bisnis yang sudah ada pun, coffee shop yang sudah ada, ya perlu ada inovasi juga gitu. Tapi Aduh. mungkin nggak seini ya, nggak sesusah bikin yang bisnis sama sekali baru, karena kan konsep coffee shopnya kamu udah tahu gitu loh. Iya, benar. Tinggal kayak istilahnya meniru. Ya ATM lah, Ya, betul. amati tiru modifikasi. ATM. Oke. Nah, gimana Ya, tuh? Kalau misalkan itu kan tadi keuntungan dan plus minus ya, ya. coach ya, dari kalau bikin coffee shop tapi dengan konsep yang berbeda. Heeh. Nah, kalau plus minusnya kita bikin ide bisnis yang baru nih. Oke, kalau Gimana? plus minus bikin ide baru, ya plusnya Mm-mm. kamu bisa membangun bisnis yang memang sesuai dengan diri kamu. Bukan jiplak-jiplak niru-niru orang lain, sesuai Oke, dengan ya. minat kamu, sesuai dengan passion kamu gitu kan, yang bisa kamu monetize, bisa kamu bisniskan, bisa kamu jadikan duit gitu. Iya, betul. Gitu ya. Jadi Semuanya. kamu bisa berkreasi dengan lebih bebas di situ ya, tanpa harus niru-niru yang lain gitu kan. Karena belum ada yang nggak ada yang bisa ditiru kan. Iya. Gitu. Ya kan? Jadi kamu harus bikin yang baru gitu ya. Mm-mm. Jadi ya mungkin ada sesuatu yang bisa ditiru dari bisnis yang lain walaupun berbeda, jiplak sedikit gitu ya. Bukan jiplak, mengadopsi konsep-konsep di bisnis yang berbeda gitu ya. Tapi mungkin ya 20% lah, 80% harus sendiri gitu ya. Supaya benar-benar orisinil nih buat kamu gitu ya. Itu kelebihannya gitu, bebas gitu ya. Tapi ya plusnya tuh ya, minusnya ya karena kamu membangun bisnis dari nol ya lama nih gitu ya. Iya. Ya kan? Bertahap, lama ya, perlu energi dan dana yang gede juga gitu ya. Habis semua gitu ya, kayak waktu, tenaga, pikiran, uang Ya juga. resikonya juga lebih tinggi gitu kan. Dan kalau toh bertahan nanti ya bisa jadi bahan tiruan orang lain gitu kan. Iya. Bahkan bisa ditiru dan bahkan bisa lebih baik lagi. Jadi posisi mereka tuh seperti kamu juga yang ingin meniru coffee shop yang lain itu gitu. Saya mau niru tapi ternyata saya juga ditiru. Iya, kayaknya tiru meniru itu suatu hal yang biasa lah gitu. Iya. Ya kan? Tapi tetap harus ada keorisinalitasan yang perlu kamu pertahankan. Gitu ya. Jadi negatifnya itu tadi, bukan negatif lah ya, iya negatif ya. Negatifnya ya bisa lebih lama, ya perlu tenaga dana yang gede dan tadi ya bisa ditiru juga pada akhirnya sih gitu ya. Dan itu memang risiko yang nggak bisa dihindari sih. Risiko di dalam dunia perbisnisan ini Maya. Ya jadi kesimpulannya terlepas dari mau konsep yang sudah ada atau bikin bangun yang baru gitu ya. Yang penting adalah pertama ya harus lebih ke eksekusinya sih yang penting ya. Kalau cuman bikin plan, bikin ngawang-ngawang itu saja sih
atau ngayal-ngayalnya aja ya bisa aja gitu, bagus Mm-mm. idenya. Mm-mm. Cuman eksekusinya itu yang harus konsisten dan harus apa ya, harus terus-menerus Iya. berkomitmen tinggi gitu ya. Itu yang penting sih gitu Ya, ya. konsisten itu sih kayaknya perlu banget. Ya eksekusi itu dari mulai tadi riset, Mm-mm. kemudian mencari tahu kebutuhan market ya, Mm. kemudian mencari tahu segala macam Kebutuhan apa pasar. kebutuhan market Oh iya, ya, iya betul betul perilaku betul. customernya Mm. sampai ke hal-hal yang lebih teknikalnya gitu Produk ya. apa yang mau kita jual. Gitu kan. Wah yang teknikalnya coffee shopnya kan pasti teknikalnya banyak tuh gitu Mm. kan. Supply-nya dari mana segala macam Iya gitu betul ya. betul betul Cara bikin kopinya harus kayak gimana betul gitu. betul betul. Ya bisnis baru juga sama gitu kan. Mm. Sampai eksekusi sampai ke ya sampai pe-maintain-nya gitu ya, bikin bisnis, perencanaan bisnisnya. Wah terus panjang gitu. Itu nggak Panjang banget. bisa besok langsung ini gitu ya, apa langsung boom gitu. Kalau kita bahas di sini juga bisa 3 hari 3 malam, Coach. Ya bahkan bisa butuh 12 bulan bisnis coaching. Mantap. Gitu ya. 12 bulan bisnis coaching 2 minggu sekali gitu ya. Iya. Untuk bisa mendampingi Oh ada tuh ya Coach, kamu. mulai dari bikin perencanaannya ya. Betul gitu ya. Itu Hmm. perlu bisnis coaching dan bisnis mentoring ya. Iya. Agar bisa mendampingi kamu ya, bisa membangun bisnis dari nol. Apalagi dari nol nih gitu ya. Itu kan benar-benar otak kamu nih, pikiran dan itu tuh kamu harus benar-benar dalam coaching itu harus Waduh. ya ide-ide kreatif dari mulai visi misi hidup kamu bahkan gitu ya. Minat kamu segala macam gitu loh. Mm-mm. Apa sih gitu yang kamu sumber daya apa yang ada dari dalam diri kamu nih yang bisa dibisniskan gitu Oke. kan. Iya. Dipertemukan dengan kebutuhan market gitu ya gitu. Kalau bisnis kamu misalnya skill kamu pantomim misalnya tapi nggak ada kebutuhan market untuk pantomim ya buat apa gitu kan. Iya betul. Ya kalau ada kebutuhan untuk mengajar pantomim mungkin kamu bisa bikin bisnis kursus pantomim Iya, gitu ya. betul. Contoh gitu ya, ini Contoh. contoh yang ekstrim aja sih gitu. Contoh. Jadi harus dipertemukan antara passion kamu, keahlian kamu dengan kebutuhan market gitu kan. Minimal tuh 3 itu. Ada lagi sih yang hal-hal variabel-variabel yang lain cuman 3 itu deh. Wah. Gitu. Kayaknya aku udah mulai kebayang nih Coach, apa yang mau aku harus lakukan next step-nya nih Coach. Yaitu hanya aku saja yang tahu. Ya itu buka www Corpora Consulting gitu kan. Nanti. Nah, tapi aku juga tertarik nih Coach. Aku juga tertarik nih Coach untuk yang tadi Coach bilang nih di bisnis coaching diajarkan gimana caranya untuk bangun bisnis dari nol sampai benar-benar bisa mateng lah gitu bisnisnya. Nah, aku mau kalau ikut bisnis coaching itu bisa lihat di mana sih Coach? Ya, tinggal buka www.corporaconsulting.com ya, hubungi orang di sana yang bernama bla 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 dengan nomor sekian gitu ya. Berarti kita bisa langsung cek di bio www.corporaconsulting.com. Jadi gitu. kamu bisa di situ buka corporaconsulting.com ya, hubungi nomor customer service-nya di situ untuk minta pertemuan untuk bisnis coaching, program bisnis coaching. Oke Coach, ya kalau kayak gitu aku langsung cek di bio-nya www.corporaconsulting, terus aku hubungin ke nomor yang tertera di situ. Customer service-nya, betul. Oke, terima kasih Coach Adit atas ilmunya hari ini nih Coach. Banyak banget nih Coach ilmunya, udah kebayang. Oke, nah teman-teman sampai segitu dulu nih informasi dari kita hari ini. Saya Titis. Saya Aditya Wijaya. Sampai berjumpa. Dadah.